Sobat Cuan, welcome to Basbis, Bahas Bisnis, podcast yang akan diselenggarakan oleh Global Sources Indonesia bersama dengan saya, Echa, yang akan jadi host podcast episode kali ini. Nah, di episode ini kita akan ngobrol bareng Sekretaris Jenderal Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau biasa disebut INTI dengan topik jejak langkah jaringan bisnis di Indonesia dan pengaruh INTI secara internasional. Di sini kita akan cari tahu mengenai INTI itu apa, kegiatannya bagaimana, dan bagaimana INTI berpengaruh mengembangkan perekonomian di Indonesia. So, without further ado, mari kita sambut dengan hangat Bapak Chandra Yap. Halo Pak Chandra, apa kabar? Kabar baik. Kak Echa, senang sekali bisa diundang ke Basbis. Terima kasih ya Pak untuk kesempatan dan waktunya nih. Nah Pak, sebelum tanpa menunggu lama nih Pak, Pak boleh di-share dong Pak mengenai Perhimpunan INTI itu apa sih Pak sebenarnya? Iya, saya kasih garis besarnya saja. Kalau kita cerita INTI nanti bisa 2 hari nggak selesai. Waduh. Jadi Perhimpunan INTI atau tadi Perhimpunan Indonesia Tionghoa itu berdiri pada 10 April 1999. Waktu itu memang karena peristiwa tragedi Mei 98 dan memang runtuhnya rezim Orde Baru. Itu 2 hal yang sangat mendiskriminasi orang Tionghoa di zaman itu. Ketika 2 hal ini sudah bisa runtuh lah bahasa kita ya. Beberapa pendiri INTI datang atau mendatangi beberapa tokoh nasional. Mereka berkeluh kesah, kenapa setiap kali terjadi konflik kekuasaan atau perebutan politik selalu orang Tionghoa jadi kambing hitam atau menjadi korban. Nah, salah satunya mereka datang ke Presiden Gus Dur waktu itu. Yes. Presiden Abdurrahman Wahid. Ya Gus Dur bilang kalau orang Tionghoa tidak mau menjadi korban, tidak mau jadi kambing hitam, ya tunjukkanlah kontribusi kalian selama ini di Indonesia. Yang memang pada Orde Baru itu sebagian besar dihilangkan peranan dan kontribusi orang Tionghoa. Nah, dan yang menarik juga, Gus Dur juga yang memberikan nama INTI ini. Jadi INTI ini benar-benar salah satu anak kandung reformasi, namanya diberikan oleh Gus Dur. Dan ketika mendaftarkan ke Departemen Kaktim ada sedikit kendala, ditolak nama INTI, harus ada kata Perhimpunan Indonesia Keturunan Tionghoa. Nah, di situ Gus Dur marah, murka, dia bilang, taruh nama saya jadi sebagai anggota pertama INTI, hapus kata keturunan. INTI ini didirikan untuk menghilangkan diskriminasi terhadap orang Tionghoa. Kalau masih ada kata keturunan, buat apa kita dirikan INTI? Jadi ya itu sekelumit tentang sejarah berdirinya INTI. Dan pada awalnya memang INTI ini didirikan untuk menyelesaikan masalah Tionghoa di Indonesia sampai tuntas. Atau bahasa gampangnya memberikan kesadaran kepada semua orang kalau Tionghoa itu bagian integral, tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Betul sekali Pak. Ya, dan memang pada perkembangannya banyak peraturan yang berhasil dicabut, jadi status orang Indonesia sudah setara dengan warga negara lain, warga negara Indonesia yang lain sudah sama, dan kami pun menekankan kepada semua orang Tionghoa, sudah sama berarti hak dan kewajiban juga sama, jangan hanya menuntut hak, juga punya kewajiban yang sama. Nah, pada prosesnya ya memang INTI banyak melakukan kegiatan sosial, kegiatan kebangsaan, nah, sampai terakhir terjadi COVID ya, 2020, INTI jadi berubah sedikit, kita memang banyak bicara tentang kemanusiaan, kita membantu banyak alat kesehatan segala macam. Tapi pada prosesnya setelah itu kan terjadi penurunan ekonomi, ya kan. Jadi ekonomi sangat tersendat, sangat terhambat karena COVID. Nah, pasca COVID, INTI jadi banyak bergerak di bidang pemulihan ekonomi sesuai arahan Pak Presiden Jokowi. Jadi sejak saat itu kami banyak menerima delegasi-delegasi dari China yang datang untuk berinvestasi, untuk mencari peluang bisnis di Indonesia, dan di sisi lain kami juga meminta dari mereka agar dibukakan juga pintu bagi pengusaha Indonesia supaya bisa berjualan lah atau berdagang di China. Kita tahu kan kalau di China itu penduduknya besar sekali. Bahkan kalau kata Ketum INTI Pak Teddy Sugianto, kalau kita berhasil jual barang di sana, untung Rp1 aja tuh penduduknya 210, itu kan 210 juta. Itu udah untung satu aja tuh, satu barang ya. Itu kan udah luar biasa sekali. Makanya sejak 2020 itu kami akhirnya memang memfokuskan bagaimana bisa memberangkatkan beberapa produk, khususnya UMKM, ke negara China supaya mereka bisa mendapat pasar baru di sana. Dan timbal baliknya dari negara China juga akhirnya banyak berdatangan delegasi yang minta INTI membantu bagaimana memperkenalkan mereka, menjembatani. Nah, fungsi INTI saat ini lebih banyak bagaimana si pengusaha-pengusaha yang dari luar ini ketika ingin berinvestasi menemukan jalur-jalur yang tepat, menemukan jalan-jalan yang tidak melanggar hukum. Jadi kami ingin ada transparansi, dan memang tentunya buat kedua negara ini kan memang
satu hal yang saling menguntungkan ketika bisa bekerja sama, khususnya dalam bidang bisnis dan perdagangan. Menarik ya Pak ya, Ya. karena kan ini udah dari 99 berarti let's say udah hampir 25 tahun Iya, ya. tahun ini kita ulang tahun ke-25. Itu udah kalau manusia itu udah mulai kerja tuh Pak ya. Itu dia. Oke, nah Pak dari sekian banyak kegiatan inti nih Pak, kan tadi kan Bapak bilang ada dari sisi ekonomi juga Ya. berpengaruh ya Pak ya, dari baik inti memperkenalkan produk Indonesia ke China, dari China masuk ke Indonesia gitu ya Pak. Nah pengaruh dari hal tersebut Pak, seiring dengan jalannya waktu kan dari tadi Bapak bilang dari 99 masa revolusi, habis itu zamannya Jokowi sekarang itu pasti kan perubahannya banyak ya Pak. Dari Betul. sisi ekonomi lah let's say gitu kan, salah satu sektor yang didukung oleh inti kan juga sektor ekonomi dan kesehatan tadi ya Pak ya. Nah itu perkembangannya bagaimana Pak? Ya jadi memang cukup baik ya. Jadi dari pengusaha China sendiri sangat ingin mematuhi hukum yang berlaku. Mereka ingin berinvestasi, ingin mendirikan pabrik sesuai dengan kebijakan negara kita yang TKDN-nya harus 40%. Yes. Jadi mereka pun mengikuti itu. Beberapa produsen sudah membuka pabrik di Indonesia. Yang terakhir kalau kita tahu BYD, Betul Pak. mobil listrik terbesar, iya, terbesar di di Cina. dunia, Iya, di dunia malah penjualannya. Iya. Itu kan juga langkah maju. Indonesia sudah dipercaya bahwa bisa menjadi sentra-sentra produksi mereka. Dan tentu kita mempunyai keuntungan kita berada di Asia Tenggara yang memudahkan untuk proses distribusi produk-produk mereka ke negara-negara tetangga. Nah, memang di luar itu juga kita harus mensyukuri juga. Di tengah pertumbuhan negara kita yang baik, juga ternyata memang kita punya etos kerja juga cukup disukai. Dan yang kedua, ternyata banyak mahasiswa-mahasiswa kita yang kuliah ke negara China. Jadi mereka yang sudah kuliah di China begitu pulang itu tawaran kerjanya luar biasa. Gajinya 2 digit. Jadi orang China ini mau orang yang sudah mengerti etos kerja mereka di sana. Nah, saya tanya ke anak-anak itu juga sama. Jadi ketika mereka kuliah di sana, ketika dosen yang nggak masuk di hari biasa, misalnya taruh di hari Kamis jam 2 sampai jam 4 yang nggak masuk, diganti di hari Minggu. Oh. Jadi tidak ada jam yang kosong. Nah, jadi mereka sudah terbiasa seperti itu. Nggak merugi loh ya Pak ya. Ya. Dan memang ini menarik buat anak-anak kita ketika sampai situ mereka cukup kaget. Wah ternyata belajar itu kayak gini ya. Ternyata mencari ilmu itu seperti ini ya, dibuat di China sana. Dan mereka itu bersaing dengan jutaan orang kan di sana kan. Nah, tapi memang begitu mereka selesai kuliah, mereka sudah mengerti bagaimana cara bekerja yang di dunia kerja sesungguhnya dalam dunia kompetisi internasional. Ketika kembali ke Jakarta atau ke Indonesia, pasti orang-orang pengusaha China ini mencari anak-anak itu. Minimal menjadi penerjemah, kedua bisa juga menjadi asisten pribadi. Jadi mereka menjadi jembatan untuk komunikasi dengan orang Indonesia yang tidak bisa berbahasa Mandarin. Nah, saya rasa banyak sekali dampaknya ya. Nah, tapi yang hal yang paling penting yang mungkin selama ini orang lupa, dampak dari banyaknya produk China ke Indonesia, kita merasa beruntung dalam tanda kutip banyak sekali barang-barang murah. Ya Betul, kita nggak usah bicara handphone lah, yang ratusan ribu sekarang sudah banyak sekali. Itu paling banyak dampaknya saya rasakan ketika COVID, kita anak-anak nggak bisa sekolah karena sekolah ditutup, jadi ada work from home, ada school from home. Nah, ketika itu handphone itu menjadi barang yang luar biasa untuk orang untuk bisa bekerja dan belajar. Nah, ketika harus mencari handphone dengan yang mumpuni, bisa Zoom waktu itu, bisa apa namanya tuh aplikasi satu lagi itu dari Ruang Guru ya segala macam. Itu kan perlu handphone yang punya. Ternyata begitu disodorkan barang-barang China ini, ya cukup oke juga, harga sekitar ratusan ribu. Nah, jadi saya merasa memang banyak sekali dampaknya. Ya dengan adanya produk-produk dari China ini datang sini, harusnya kita juga bisa menyerap beberapa hal. Selain bagaimana mereka bisa membuat barang yang begitu murah, tentunya juga kita juga harus bisa mengerti dalam prinsip-prinsip bisnis. Jadi ketika kita berbisnis, dalam satu ajaran orang tua saya, ketika lawan kita terlalu kuat, jangan dilawan lagi, udah kita gabung aja gitu. Jadi ketika orang China sudah memproduksi barang yang sebegitu murah, jangan kita bikin barang serupa. Seperti gelas ini misalnya. Kalau mereka menjual 8.000, jangan kita produksi gelas lagi dengan harga 20.000 kan. Jadi ya kita jual aja produk mereka. Nah, itu saya rasa yang mesti kita mungkin lebih cerdas, lebih strategis dalam mengatasi hal seperti ini. Jadi ketika melawan produk ini bukan hanya dengan demo, kita melawan mereka curang segala macam, tapi kita harus bisa punya pemikiran yang tajam bagaimana kita jual aja produk mereka. Kita mengubah bisnis kita dari produsen menjadi
Distributor. Nah, kayak gitu. Dampaknya mungkin sampai selevel itu kalau menurut saya. Wah, menarik sekali ya Pak ya. Pak, kalau misalnya kan Bapak sempat bilang tuh BYD kan sekarang masuk tuh, terus habis itu banyak mobil-mobil China lain listrik yang lagi kayak bukan bom waktu ya, kayak masuk itu banyak banget kayak ombak gitu Pak. Itu apakah ada pengaruh atau ada faktor pendorong dari Inti kah di situ? Iya, jadi kalau bicara itu memang kami cukup intens lah ketika Pak Luhut dan Pak Jokowi beberapa kali kunjungan ke China, kami ikutlah. Walaupun bukan dalam barisan utama, adalah barisan-barisan yang belakang yang kalau di zoom kan katanya kecil sekali. Jadi kami Inti ada di situ, ikut menjembatani. Kalau di zoom gini-gini ya Pak ya? Kecil sekali, tapi kami beberapa kali ikutlah ketika mereka ke Shenzhen, kami juga ke Shenzhen bareng-bareng. Jadi memang ada beberapa proses yang memang ketika G2G ini kan besar nih, pemerintahan-pemerintah, kami mencoba masuk di yang level menengahnya, bagaimana menggait yang perusahaan di sana, levelnya tidak terlalu besar. Kalau terlalu besar kan memang harus levelnya pemerintah ya. Inti masuk di situ melobi bagaimana mereka juga bisa harus berinvestasi di Indonesia. Ya bicaralah mobil BYD kan banyak perangkat-perangkat aksesoris kecilnya yang bisa diserap oleh pabrik-pabrik negara kita. Ya, Inti mencoba seperti itu. Jadi ketika levelnya sudah tinggi sekali ya biarkan itu pemerintah dengan pemerintah. Tapi ketika yang masih ada ruang-ruang yang bisa kita masuki ya kami mencoba itu menjempati dengan produsen-produsen lokal kita, jadi sama-sama saling menguntungkan. Dan kalau bicara memang peran Inti ya saya rasa hari ini Inti boleh berbangga lah, sudah cukup banyak yang Inti kerjakan dalam menjembatani hubungan baik Indonesia dan China dalam khusus bidang perdagangan ya. Hebat sekali Pak. Berarti memang Inti berperan aktif ya dalam menjembatani hubungan Indonesia dan China dari sisi pemerintahan dan ekonomi lah, saya kayak gitu ya Pak ya. Semoga Inti kedepannya juga bakalan semakin mengeratkan nih, meratkan hubungan kedua negara gitu Pak. Nah, dari prospek masa depan nih Pak, gimana sih prospek Inti di masa depan dari sisi di Indonesia kan? Saya dengar bahwa Inti nggak cuma ada di Indonesia nih Pak, ada di negara lain juga gitu ya. Bagaimana prospek masa depan dari Inti sendiri di Indonesia dan globalisasi dan di era digital ini Pak? Ya memang kami melihat ada kebutuhan yang sangat tinggi ya, bagaimana kita jangan sampai tergerus dari persaingan internasional nih. Kalau kita lihat kan memang hari ini semua sentral bisnis ini ada di China kan. Nah kebetulan ini ketum kami Pak Teddy Sugiarto ini sangat aktif sekali, beliau mencoba membangun jembatan hubungan ini menjadi semakin kokoh. Nah, beliau masih di China sudah 10 hari ini. Kemarin baru meresmikan kantor perwakilan Inti di Hainan, di kota Haikou. Jadi itu satu kota di selatan Tiongkok. Terus ada juga kantor perwakilan kami di kota Shenzhen, Guangzhou, dan Beijing. Tujuannya tetap sama, bagaimana memperjuangkan produk-produk Indonesia bisa mendapat tempat yang terbaik di China. Jadi di sana kami mendapat ruang kantor dan ruang etalase menunjukkan bagaimana produk-produk Indonesia ini juga sangat bisa dijual di China. Dan ini memang kami terus lakukan menggandeng berbagai pihak dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang melibatkan Inti dan pemerintah Indonesia. Inti ikut hadir. Jadi kemarin itu ada the fourth cross border business e-commerce di Fuzhou, di kota Fuzhou. Pak Teddy hadir, bahkan memberi sambutan. Di situ hadir juga Pak Boy Tohir, Ketua Kadin Indonesia Komite Tiongkok. Ada juga dari Kementerian Perdagangan dan Kemenko Marves juga hadir, Ibu Jona. Ya, kalau kita lihat ya peran Inti ada dan nyata, walaupun kita lebih banyak memberi porsi ke pemerintah untuk mengambil peran lebih ya. Kita kan hanya dari swasta mensupport saja bagaimana hubungan ini bisa tetap maju, tetap menyelenggarakan bagi kedua belah pihak. Betul Pak, pasti potensi swasta itu sangat penting ya Pak di dalam pemerintahan ini. Gitu. Pak, so far dari produk-produk Indonesia yang sudah Inti bawa nih ke China, nah dari tanggapannya dari masyarakat China nih terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ini gimana Pak? Ya kalau kami masih membawa produk-produk UMKM ya, jadi seperti kopi, kerupuk udang, tembakau, rokok juga satu-satunya lagi diminati oleh anak muda di sana tuh. Kemarin kami bawa satu cerutu tembakau dari Sidoarjo. Nah terus juga ada kerupuk udang yang kami coba lagi menembus pasar sana. Ternyata kerupuk udang itu sangat menarik. Jadi orang sana kan suka minum bir. Mereka suka kerupuk udang sambil minum bir. Oh gitu Pak. Tapi yang batangan-batangan bukan yang lebar seperti kita. Nah, okay. memang kali ini kalau bicara produk-produk pangan seperti itu tantangan kita dengan Thailand.
Thailand itu harganya murah sekali, produknya juga oke juga. Nah, kenapa? Mereka ternyata pemerintahnya sangat mendukung. Pemerintahnya sangat mendukung bagaimana seperti tadi kredit untuk pertanian, untuk ini dimudahkan, bibit, bahan baku, dan juga proses pengiriman juga sangat didukung oleh pemerintah. Kami juga berharap Indonesia juga akan mencapai tahap yang seperti itu ya. Pemerintah memberikan banyak ruang-ruang kepada UMKM kita untuk bisa tampil di dunia internasional. Dan ini kan balik lagi menjadi kebanggaan kita juga dan mendatangkan devisa untuk Indonesia. Betul, Pak. Itu potensi ke depannya ya, Pak? Potensi kerjasama ke depannya dari Indonesia dan China ya, Pak. Nah, kalau misalnya tantangannya nih, Pak, itu kan tadi peluang nih. Kalau tantangannya dari inti nih untuk mengembangkan ekonomi Indonesia dan China berikutnya apa nih, Pak? Ya, kalau kami masih berprinsip kami ingin mengembangkan Indonesia atau menjual Indonesia dengan pariwisatanya ya, dengan budayanya. Kalau kita bicara pertambangan, pertanian, itu kalau pertanian banyak tadi persaingannya dari Thailand. Kalau tambang kan juga kita tahu ini ada masanya. Betul. Ketika nanti ini selesai, ya negara kita mau jadi apa? Betul. Malah akan meninggalkan beban ekologis ya. Yes. Nah, kami di inti berkeyakinan pariwisata Indonesia dan budaya itu menjadi nilai tarik yang bisa dijual di luar negeri. Dan ini memang perlu peran besar dari kita semua bagaimana pemerintah, organisasi seperti kami dan juga masyarakat bisa membuka diri, pemerintah bisa menyiapkan fasilitas-fasilitas yang baik, dan tentunya ketika turis-turis ini datang ke Indonesia, mereka membawa kesan, membawa kehangatan bahwa Indonesia itu sangat layak untuk dikunjungi, mereka bisa mengajak warganya dan datang lagi. Jadi kalau buat kami ke depan ini tantangannya pariwisata dan budaya Indonesia harus bisa menjadi nomor 1 di dunia. Betul, Pak. Itu bisa kerjasama sama Kemenkraf ya, Pak ya? Betul. Iya, kayak seingat saya tuh sebelum pandemi kemarin tuh wisatawan dari China itu banyak banget yang masuk ke Indonesia, terutama di Bali ya, Pak ya. Dan memang itu pemerintahan Pak Jokowi waktu bertemu Presiden Xi Jinping. Pak Jokowi secara tegas meminta penambahan jumlah wisatawan ke Indonesia, dan itu memang dipenuhi oleh Presiden Xi Jinping. Dan memang ya luar biasa bagaimana kedekatan kedua presiden ini ternyata mendapatkan dampak positif juga buat kedua negara. Mudah-mudahan ya, Pak. Karena memang teknologi China tuh luar biasa majunya sih, Pak. Dan produk-produk mereka memang sangat-sangat inovatif ya, Pak. Dan kita berharap hal tersebut bisa dibawa ke Indonesia, diterapkan, dan bisa ya minimal di IKN lah ya, yang baru ya, yang upcoming nih ya, hot banget nih sekarang. Gitu, IKN kan konsepnya smart city ya. Betul. Jadi kita lihat kalau dari sisi teknologi komunikasi, China udah bicara 6G, kita masih 5G aja masih tersendat-sendat. Oke, Pak, terima kasih nih Pak untuk waktu, nggak kerasa nih kita kurang lebih udah setengah jaman nih Pak. Kita ngobrol-ngobrolnya. Jadi so far Pak, yang saya dapat dari pembicaraan Bapak tadi adalah inti itu adalah Perhimpunan Indonesia Tionghoa yang telah banyak membantu meningkatkan dan perekonomian Indonesia dan kerjasama antara Indonesia dan China sejak tahun 99 hingga ke depan nanti tanpa ending lah Pak ya, continue terus gitu, semakin erat semakin banyak yang masuk gitu, baik dari teknologinya, produk-produknya, pertukaran informasinya dan lain-lainnya ya Pak, delegasi-delegasinya mungkin. Ya, nanti kita banyak mensupport pemerintah Indonesia lah bagaimana membawa negara ini lebih maju dan sejahtera. Amin, amin Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Chandra atas sharing-sharingnya ke Sobat Cuan. Terima kasih juga buat Sobat Cuan yang udah setia mengikuti podcast Basbis ini. Sobat Cuan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan episode Basbis berikutnya yang pasti menarik dan informatif. Podcast Basbis dipersembahkan oleh Global Sources Indonesia. Global Sources Indonesia, sourcing jadi mudah. Sampai jumpa, Sobat Cuan.